Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Uluner Aina dengan NIM 190102010157 dari lokal 19B Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini Ulun membuat video untuk memenuhi salah satu tugas final tes mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Silahkan disimak. Materi yang pertama ada perjanjian dan penerapan klausul arbitrase. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Klausul memiliki makna yaitu ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi, sehingga klausul arbitrase dapat diartikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase atau suatu klausul dengan perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Isi perjanjian arbitrase mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu ketentuan atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase, ruang lingkup arbitrase, bentuk arbitrase atau ad hoc atau institusional, aturan prosedur yang berlaku, tempat dan bahasa yang digunakan, pilihan hukum substantif atau material yang berlaku dan stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Bentuk klausul arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu Pactum de Compratidindo atau klausul yang dibuat sebelum sengketa muncul dan akta kompromis atau perjanjian arbitrase yang dibuat setelah muncul sengketa. Penerapan klausul arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Klausul arbitrase penting dicantumkan dalam perjanjian untuk memudahkan dalam menentukan forum mana yang akan digunakan jika suatu hari timbul sengketa, apakah peran pengadilan atau lembaga arbitrase. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, klausul arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta dibuat dalam bentuk akta notaris. Klausul arbitrase atau adanya perjanjian arbitrase merupakan atas hak kewenangan bagi para arbiter untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang diajukan yang sebenarnya menjadi kewenangan peradilan, tapi karena adanya arbitrase klaus, lalu menjadi kewenangan arbitrase. Dengan adanya klausul arbitrase, sebenarnya para pihak yang sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbitrase harus menentukan hal-hal yang sudah ditentukan. Materi yang kedua adalah kewenangan arbitrase. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tersebut, sedangkan arbitrase adalah kewenangan untuk menyelesaikan sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Priyatna Abdul Rashid menyimpulkan bahwa kewenangan arbitrase adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memerintahkan penemuan dokumen dan melakukan integrasi dalam proses dengar pendapat. Kekuasaan tersebut diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pelanggaran terhadap perintah arbiter atau majelis arbitrase akan merugikan para pihak yang berarbitrase. Suatu badan arbitrase yang memutuskan suatu sengketa memiliki jurisdiksi untuk menentukan kelanjutan dari suatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan, maka tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut. Menurut prosedur peraturan bani, arbiter atau majelis arbitrase berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian pada arbitrase. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam klausul arbitrase atau dalam perjanjian arbitrase untuk menyingkat proses, dinyatakan bahwa keputusan arbitrase atau bani mengikat kedua belah pihak sebagai putusan pertama dan terakhir yang tidak dapat lagi dibanding kepada Mahkamah Agung. Apabila suatu sengketa telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam perkara yang perjanjiannya sudah menyatakan arbitrase sebagai forum penyelesaian persengketaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Adapun kewenangan absolut arbitrase masih ditegaskan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase. Dengan demikian, ketua pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara material. Materi yang ketiga adalah syarat-syarat beracara di arbitrase, syarat arbiter, dan pengangkatannya dan hak ingkar. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antar kedua pihak yang bersengketa, yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu BANI, BAPMI, BIAMC, dan sebagainya. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase yaitu pendaftaran sebagai tahap awal, permohonan mengadakan arbitrase, dokumen, penunjukan, dan biaya arbitrase.
Syarat-syarat seseorang bisa menjadi arbiter diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selain itu, ada pula aturan untuk mengangkat seseorang menjadi arbiter pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada prinsipnya, siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan arbitrase yang sedang terjadi. Pengangkatan arbiter dilakukan oleh para pihak atau meminta bantuan pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk menunjuk arbiternya jika para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai pemilihan arbitrasenya. Tata cara penunjukan arbiter yang ditentukan para pihak dalam perjanjian merupakan cara yang paling baik dan efektif. Dalam hal para pihak, ada yang meragukan arbiter yang ditunjuk oleh salah satu pihak, maka para pihak mendapatkan hak ingkar. Hak ingkar dapat diajukan apabila ada cukup alasan dan bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya dengan tidak bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, disebutkan hak ingkar atas arbiter, yaitu terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melaksanakan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Dan tuntutan ingkar terhadap seseorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau keduanya. Arbiter selayaknya hakim dalam persidangan dikarenakan setiap kewenangan untuk memutus ada di tangannya, sehingga arbiter haruslah orang yang bersikap netral di antara para pihak agar tercipta suatu putusan yang jujur dan adil. Selayaknya hakim, arbiter wajib memberikan kepada para pihak hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat memberikan dalil-dalil mereka dengan baik. Materi yang keempat adalah acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase, pemeriksaan, dan pembuktian. Hukum acara yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah hukum acara perdata nasional, namun apabila para pihak berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang dikehendaki para pihak. Beberapa hal yang membedakan hukum acara dalam lembaga BANI dengan undang-undang arbitrase adalah penentuan arbiter atau majelis arbitrase, pemilihan hukum yang dapat dimintakan oleh para pihak, dan kedudukannya tempat beracara yang disepakati oleh para pihak. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase, dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Materi yang keempat adalah acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase, pemeriksaan, dan pembuktian. Hukum acara yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah hukum acara perdata nasional, namun apabila para pihak berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang dikehendaki para pihak. Beberapa hal yang membedakan hukum acara dalam lembaga BANI dengan undang-undang arbitrase adalah penentuan arbiter atau majelis arbitrase, pemilihan hukum yang dapat dimintakan oleh para pihak, dan kedudukannya tempat beracara yang disepakati oleh para pihak. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase, dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Jangka waktu pemeriksaan atas sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Pemeriksaan atas sengketa tersebut dapat diperpanjang. Arbitrase mengatur apabila para pihak tidak menentukan tersendiri ketentuan acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, sedangkan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase tersebut untuk diperiksa dan diputus dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penentuan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan sengketa atau perkara sangat penting. Penentuan acuan ini terletak pada klausul arbitrase apabila para pihak misalnya menunjuk lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Para pihak menentukan diri pada proses penentuan alat bukti berdasarkan ketentuan yang diatur dalam masing-masing lembaga tersebut. Jika para pihak sepakat menunjuk misalnya lembaga arbitrase BANI, maka para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum acara yang berlaku di Indonesia. BANI maupun Unsitral mengizinkan majelis arbitrase untuk meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap perlu untuk kepentingan secara umum. Materi yang kelima adalah produk arbitrase, yaitu binding opinion. Binding opinion dalam arbitrase yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, binding opinion dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebut dengan pendapat yang mengikat.
Pada pasal tersebut dijelaskan tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat atau binding opinion mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Binding opinion atau pendapat yang mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase terhadap persoalan yang dijadikan oleh para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian mengenai masalah tertentu. Dari perjanjian ini sifatnya mengikat bagi para pihak. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat atau binding opinion mengenai persoalan kebenaran berkenaan dengan perjanjian tersebut. Akibat dari ketentuan mengikat suatu putusan adalah apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tidak boleh diajukan lagi ke pengadilan yang kedudukannya sama untuk yang kedua kalinya, atau yang dikenal dengan asas ne bis in idem. Landasan hukum atas kewenangan arbitrase memberikan binding opinion di Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Anggaran Dasar Bani. Berbeda dengan pendapat yang mengikat, binding opinion tersebut adalah apa yang lazim disebut dengan putusan arbitrase. Suatu putusan arbitrase harus memuat data, analisis, kesimpulan, dan amar yang sejelas mungkin. Dan putusan tidak boleh kabur, tetapi harus pasti. Putusan arbitrase bersifat final and binding, artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi, dan putusan tersebut mengikuti bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan itikat baik karena sebelum putusan dibuat mereka yang juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dalam hal putusan arbitrase telah dijatuhkan, pihak yang kalah tentu tidak akan puas dengan putusan arbitrase tersebut. Terlebih lagi mengikat bahwa putusan arbitrase bersifat final in binding, sehingga terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, baik banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Hal ini mengikat arbitrase menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun walaupun putusan arbitrase bersifat final in binding, materi yang keenam adalah pelaksanaan putusan arbitrase dan mekanisme eksekusi. Putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah salinan putusan resminya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela, namun jikapun harus dipaksakan pelaksanaannya, maka putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Jika ketua pengadilan negeri menerima putusan arbitrase, maka perintah pelaksanaan putusan dapat ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan umum yang berlaku bagi pelaksana putusan perkara perdata. Kerugian jika terjadi pembatalan putusan arbitrase yaitu tertundanya eksekusi, kerugian berupa materi untuk biaya perkara, dan kerugian moral berupa hilangnya sifat kerahasiaan dalam perkara arbitrase tersebut. Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Apabila pihak penggugat dan pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan, kecuali kalau tergugat atau termohon mengajukan gugatan balik atau rekovensi. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara tersebut. Pada prinsipnya, eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan alat perlengkapan negara guna menjalankan putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hakikat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut. Materi yang ketujuh adalah mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final and binding atau mengikat. Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Pemohon pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan apabila pemohon pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat final and binding, maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin. Upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum ekstra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut, sehingga keuntungan arbitrase yang kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan.
Sekian penyampaian materi dari saya, salah dan hilafnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.